Shalom, kiranya kasih Tuhan senantiasa melimpah-limpah dalam kehidupan kita semua. Amin. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, terima kasih untuk kesehatan yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan yang sempurna bagi kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tentu kita pernah mengalami kedinginan karena cuaca sedang dingin. Sekalipun kita ada di negara tropis, kadang cuaca yang dingin itu datang. Berbeda dengan di luar negeri, memang pada waktu-waktu tertentu ada musim salju atau musim dingin. Pada saat kedinginan, kita akan menjadi malas beraktivitas. Kalau di musim dingin yang ekstrim atau di musim salju, aktivitas akan berhenti total dan hanya tinggal di rumah saja, membuat perapian dan menghangatkan tubuh. Ketika kita merasakan kedinginan, juga keinginan kita untuk minum pun berkurang. Sehingga tanpa kita sadari, tubuh kita mengalami dehidrasi. Pada musim dingin atau musim salju, tanaman-tanaman pun tidak bertumbuh. Bahkan akan muncul masalah-masalah kesehatan ketika berlangsung dengan lama. Dan musim dingin ini dengan segala dampaknya tidak bisa diatasi oleh manusia. Yang bisa menjawab dan mengatasi musim dingin, permasalahan-permasalahan yang muncul, yang timbul karena musim dingin adalah matahari atau musim panas. Secara kerohanian tidak jauh berbeda. Musim dingin secara rohani datang pada akhir zaman. Sekarang kita ada di akhir zaman. Alkitab katakan, karena bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Ketika kasih atau kerohanian kita dingin, maka akan berpengaruh kepada iman dan pengharapan. 1 Korintus 13 ayat 13 katakan, tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang terbesar dari semuanya itu adalah kasih. Ketika orang kasihnya sudah mulai dingin, maka imannya akan berkurang. Kepercayaannya kepada Tuhan akan berkurang. Dan ketika kepercayaannya berkurang kepada Tuhan, maka pengharapannya pun hilang. Dia tidak mengharapkan apa-apa lagi karena sudah tidak percaya. Makanya Tuhan berkata dalam kitab Wahyu bahwa orang yang paling dalam jatuhnya adalah orang-orang yang kehilangan kasih mula-mula. Kehilangan kasih mula-mula artinya kasihnya mulai tawar, kasihnya mulai dingin. Apa itu kasih mula-mula? Kasih mula-mula itu adalah sesuatu yang menggetarkan hati, menggairahkan hati, kasih yang tulus, yang murni, kasih yang kita rasakan ketika menerima keselamatan dari Tuhan. Mengapa kasih itu bisa menjadi dingin? Saya berikan ilustrasi seperti ini. Mungkin kebanyakan dari kita pada pagi hari punya kebiasaan minum kopi atau teh yang diseduh dengan air panas dan jadilah secangkir kopi atau teh. Minuman ini yang awalnya panas bisa menjadi dingin karena ditambah dengan air dingin atau ditambah es. Atau bisa juga menjadi dingin karena dibiarkan. Jadi kopi atau teh yang panas tadi bisa menjadi dingin karena ditambah benda atau sesuatu yang dingin atau dibiarkan menguap. Demikian juga secara rohani, ketika kita menerima kasih yang semula, kasih yang berapi-api, cinta yang berapi-api, kasih yang berkobar, semula kita terima, kemudian kita isi dengan hal-hal yang bertentangan dengan kasih itu sendiri. Sama seperti air panas tadi akan menjadi dingin ketika dimasukkan sesuatu yang bertentangan dengan panas itu. Demikian juga kita, ketika kasih yang sudah ada dalam diri kita tambahkan dengan hal-hal yang bertentangan dengan kasih, dengan pemberontakan, dengan kedurhakaan. Ketika itu kita buat dalam kehidupan kita, ketika hal-hal yang bertentangan dengan kasih kita masukkan dalam kehidupan kita, maka kasih kita akan menjadi dingin. Bisa juga karena kita membiarkan kasih itu tanpa kita rawat atau kita berikan makan. Kita tidak tambahkan hal-hal yang bisa menyempurnakan kasih itu, yaitu pengenalan akan Tuhan,
kebaikan dan perkara-perkara rohani yang lain, tidak menambahkan hal-hal yang bisa membuat kita semakin berapi-api di dalam Tuhan. Itulah yang akhirnya membuat kasih kita menjadi dingin. Sehingga orang yang mengalami dingin kasihnya atau rohaninya, maka orang tersebut tidak akan mengalami pertumbuhan rohani, baik secara pengenalan akan Tuhan maupun karakter. Dan ciri-ciri orang yang mengalami musim dingin dalam rohaninya adalah tidak punya keinginan akan firman Tuhan dan perkara-perkara rohani. Sehingga tanpa dia sadari sebenarnya dia sudah mengalami dehidrasi rohani. Tapi apa yang dilakukan oleh orang yang mengalami kedinginan atau masuk dalam musim dingin? Orang yang mengalami musim dingin atau masuk dalam musim dingin, mereka akan mencari sesuatu yang membuat panas tubuhnya kalau mereka tidak ingin mati. Kalau kita mengalami dingin rohani juga, kita harus mencari sesuatu yang membuat kasih kita kembali berkobar. Kalau tidak, kita akan dihukum oleh Tuhan. Apa yang membuat kita bisa panas kembali? Apa yang membuat kita bisa berkobar kembali? Dalam Alkitab ada kisah murid Yesus yang meninggalkan Yerusalem karena kasih mereka sudah mulai dingin. Kasih mereka menjadi tawar karena Yesus meninggalkan mereka. Yesus mati sehingga mereka kehilangan harapan, kehilangan kepercayaan. Di tengah perjalanan kemudian sosok Yesus datang menghampiri mereka dan berbicara tentang kitab suci kepada mereka dan mencelikkan mata mereka, dan mereka pun merasakan hati mereka berkobar-kobar saat mendengar firman Tuhan. Dan ketika mereka kembali berkobar-kobar oleh karena firman Tuhan yang diberitakan oleh Yesus, yang diceritakan oleh Yesus, maka mereka kembali ke Yerusalem. Hati mereka yang dingin tadi membuat mereka meninggalkan Yerusalem, tapi hati mereka yang berkobar-kobar karena firman ini membuat mereka kembali ke Yerusalem. Yerusalem bisa berarti kota damai atau kota raja. Kita juga tahu ketika murid-murid Yesus ditinggalkan oleh Tuhan naik ke surga, mereka juga mengalami yang namanya dingin rohani atau tawar rohani, oleh karena mereka merasa sendiri, oleh karena penganiayaan yang timbul karena Yesus. Tapi kemudian mereka berdoa di loteng Yerusalem, dan hari ke-10 Roh Kudus turun dalam bentuk lidah-lidah api. Mereka yang tadinya sudah lemah lesu, mereka yang tadinya tidak bersemangat, mereka yang tadinya sudah dingin rohani, kembali bersemangat dalam mempercayai dan melayani Tuhan. Ketika saudara-saudara dan saya mengalami dingin rohani atau kasih yang mulai dingin, mari datang kepada Tuhan melalui firman dan doa. Karena itu satu-satunya jalan, satu-satunya cara untuk kita boleh membuat hati kita yang dingin, kasih kita yang dingin berkobar kembali. Kalau kita memang mau hidup, kalau kita mau menikmati kehidupan yang kekal, jangan biarkan engkau mati dalam kedinginan. Maka segala yang membuat kita dingin akan kembali cair dan hancur karena berganti dengan semangat dan roh yang berkobar-kobar.